Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan terakhir kita masih di dalam bab ma yuqra'u fi sholatil janazah, ya, bab ma yuqra'u fi sholatil janazah, apa yang dibaca di dalam salat jenazah. Ini sudah kita baca, ya, tentang doa-doa yang diucapkan oleh seseorang ketika salat jenazah. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, bab al-Isra'i bil janazah. Sekarang masuk ke bab yang baru, babul Isra' bil janazah, bab bersegera di dalam jenazah. Artinya bersegera di dalam mengurus pengurusan jenazah. Setelah membawakan bab, kemudian Imam Nawawi membawakan dua hadis, ya, dalam bab ini. Al-haditsul awal, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, asri'u bil janazati, bersegeralah kalian, percepatlah kalian di dalam pengurusan jenazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersegera di dalam apa? Mengurusi jenazah. Fa in taku sholihatan atau fa in taku sholihatun, maka apabila terbukti jenazah tersebut adalah jenazah yang saleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka sebuah kebaikan yang kalian dahulukan untuknya. Jadi ketika kita bersegera di dalam mengurusi jenazah dan jenazahnya adalah jenazah orang soleh, maka ini adalah merupakan kebaikan yang kita segerakan untuk jenazah tersebut, ya. Wa in taku siwa dzalika, dan apabila terbukti jenazahnya selain itu, artinya selain orang soleh, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka kejelekan
bagi kalian yang telah meletakkannya di pundak-pundak kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatil muslimin, dan di dalam riwayat Muslim, fa khairun tuqaddimunaha alaihi, maka kebaikan yang telah kalian dahulukan untuknya. Baik, itu hadis yang pertama. Kita bacakan dua hadis, terus kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Kemudian al-hadits tsani. Baik, hadis yang kedua sekarang. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, qala berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza wudi'atil janazatu, apabila diletakkan jenazah, fahtamalaha rijalu ala a'naqihim, maka para laki-laki ataupun para pemuda, ihtamalaha ala a'naqihim, mereka memikul jenazah tersebut di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat sholihatan, apabila terbukti jenazahnya adalah jenazah yang soleh, qalat, maka jenazah mengatakan, qaddimuni, segerakanlah saya, dahulukanlah saya. Wa in kanat ghairu sholihatin, waalaikumsalam, dan apabila terbukti jenazahnya tidak soleh, qalat li ahliha, dia akan mengatakan ya kepada yang memikulnya, kepada keluarganya, ya wailaha aina tadhhabuna biha, duhai kecelakaan, hendak dibawa oleh kalian kemana dia, artinya jenazah tersebut. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, maka suara tersebut didengarkan oleh semua, ya, jadi semuanya bisa mendengarkan itu, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'al insanu la sa'iqo, kalau seandainya manusia mendengarkan ucapan itu, la sa'iqo, maka dia akan pingsan. Rawahul Bukhari, hadis ini sepakat, atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, ini dua hadis ya yang kita bacakan malam ini. Kemudian kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhus Shalihin, berkata penulis, itu Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, babul isra'i bil janazah, bab bersegera di dalam jenazah. Ai al-isra' fil janazati yasmulul isra'u fi tazhiziha. Yang dimaksud bersegera di dalam jenazah juga apa? Mencakup bersegera di dalam persiapannya. Tajhizul maut, mempersiapkan ya orang yang baru mati, ya, kemudian setelah meninggal, maka orang yang mati ditutup dulu dengan kain, ya, kalau dia matanya terbelalak apa kemarin, diusap dulu matanya, ditutup dengan kain, kemudian dipersiapkan kain kafan dan sebagainya, kemudian dimandikan. Ini tajhiz namanya. Dan ma'unatut tajhiz, pembiayaan di dalam pengeluaran untuk tajhiz, makanya diambil dari tirkah atau dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Assalamualaikum. Mimba diwasiatin tusuna biha audain, harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu tidak boleh dikeluarkan dulu sebelum apa? Sebelum dia wasiatin tusuna biha audain. Wasiat yang ditunaikan dulu dan hutang yang dibayarkan. Dan masuk ke dalam itu apa? Ma'unatut tajhiz. Ya, pembiayaan di dalam pengurusannya. Ya, karena tentunya ada biaya yang perlu dikeluarkan ya di dalam mengurusi jenazah. Terlebih sekarang kita di zaman yang tentunya penguburan gak gratis gitu ya. Ada biayanya, apalagi kalau di kota bahkan mahal untuk menguburkan mayit. Apalagi kalau tidak ada lahan, ya harus bayar ke TPU dan lain sebagainya. Sehingga itu dinamakan dengan ma'unatut tajhiz, pembiayaan di dalam persiapan pengurusan jenazah. Maka ini uangnya diambil dari harta si mayit, ya, dari harta si mayit. Jadi sebelum apa-apa, sebelum dibagikan,
harta tersebut, maka harus apa dulu? Harus dikeluarkan dulu bekas maunatut tajhiznya, persiapan pengurusan jenazahnya habis berapa, wasiat yang diwasiatkannya, kemudian dain yang dibayarkannya dulu. Ya. Ini perlu diperhatikan oleh siapa? Oleh ahli warisnya, oleh orang yang ditinggalkannya. Jangan langsung terpikir warisan-warisan, ya. Tapi pikirkan apa dulu? Pembiayaan itu tadi, pembiayaan pengurusan jenazah. Kemudian dia kalau ada hutang piutang harus tunaikan. Kalau ada wasiat, tentunya juga wasiatnya harus ditunaikan. Selama wasiat tersebut tidak menyelisih apa? Menyelisih aturan, gitu ya. Seperti apa? Misalkan wasiat, memberikan wasiat bukan kepada ahli waris. Tapi kalau wasiatnya kepada ahli waris nggak boleh ditunaikan. Karena Rasul mengatakan la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Artinya misalkan ada seorang bapak, ayah meninggal, punya anak 5, salah satu dari anaknya ada yang lebih dicintai oleh ayahnya karena solehnya misalkan, karena baktinya misalkan, dia bikin wasiat. Wasiatnya sebelum meninggal bahwasanya anak yang soleh itu saya kasih rumah misalkan, yang lain enggak, itu enggak boleh. Karena apa? Karena sudah ada bagian masing-masing dari Allah, ya, sudah ada apanya, sudah ada hitungannya, tidak boleh. Maka wasiat yang pertama harus diberikan kepada selain ahli waris. Yang kedua, wasiat tersebut tidak boleh melebihi sepertiga harta yang ditinggalkannya. Ya, misalkan dia di dalam warisnya, di dalam wasiatnya mengeluarkan hartanya untuk masjid misalkan. Ternyata hartanya taruhlah misalkan 100 juta, sedangkan masjid, bangun masjid udah hampir 100 juta, ini nggak boleh. Kalaupun mau dikeluarkan untuk masjid 30%-nya atau sulusnya, sepertiganya, ya, sepertiganya. Intinya apa? Intinya tidak boleh lebih daripada sepertiga hartanya. Baru setelah itu kemudian diberikanlah kepada ahli warisnya sebagai tirkah. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan wal isra'u fi tasyyi'iha, dan juga bersegera di dalam tasyyi'nya. Itu apa? Di dalam memikulnya. Tasyyi' ini mengantarkannya. Ya, di dalam mengantarkan jenazah. Jadi di sini ada anjuran apa? Asri'u bil janazah ini adalah asri'u di dalam pengurusannya, bersegera di dalam mengurusinya, bersegera di dalam membawaannya, memikulnya. Jadi kalau dalam sunnah seseorang yang memikul mayit dan membawanya, kalau bisa dia lari cepat atau berjalan cepat, maksudnya ya, bersegera, jangan nyantai gitu. Apalagi kalau sambil ketawa ketiwi seserian, ini bukan termasuk adab ya di dalam proses penguburan mayit. Kalau bisa apa, dia justru bersegera, ya, artinya ya kalau perlu jalan cepat, berjalan cepat menuju pemakamannya, jangan jalan santai. Wal isra'u fi dafniha, dan juga bersegera di dalam penguburannya. Jadi artinya jangan sampai dibiarkan nungguin anaknya yang jauh misalkan, ya, Surabaya, pesawat 2 jam, belum nanti dari bandara ke sini berapa jam, lama, kasihan, langsungkan aja, ya, nggak perlu nunggu dulu. Apalagi kalau si anak dia paham tentang anjuran bersegera di dalam jenazah, lanjutkan saja sudah. Jangan sampai perlu menunggu dulu, ya. Apalagi kalau sampai ya semalaman gitu ya menunggunya, atau seharian, kasihan. Kalau mayit itu soleh. Karena kalau mayit itu soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka sebuah kebaikan yang kalian telah dahulukan bagi si mayit. Artinya apa? Si mayit dia akan berpindah kepada alam yang lebih baik daripada dunia ini, alam barzakh. Kalau ini mayitnya baik, dia akan mendapatkan nikmat kubur, ya, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Tentunya kebaikan yang disegerakan oleh ahlinya, oleh keluarganya di dalam pengurusan jenazahnya. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan wal isra'u fi dafniha wa dzalika annal mayyita idza mata fa imma an yakuna sholihan wa imma an yakuna siwa dzalik. Karena sesungguhnya sang mayit apabila dia mati,
Ya, maka ada yang mayit dia soleh, ada yang mayit dia selain itu, yaitu nggak soleh. Fa in kana solihan fa in habasahu hailulatun bainahu wa baina ma a'addahu lahu Allahu minan naim fi qabrihi. Taib. Karena apabila dia soleh, apabila dia terhalang, penghalang yang kemudian menghalangi dia untuk cepat masuknya dia kepada sesuatu yang Allah persiapkan, yaitu apa? Surga. Kenikmatan. Karena bagi orang beriman itu ada nikmatul kubur, ada kenikmatan kubur bagi orang beriman. Taib. Jadi kalau kemudian si mayit ini dibiarkan gitu ya, nggak disegerakan di dalam pengurusannya, berarti apa? Dia telah membuat mayit tersebut terhalang dari apa? Dari apa yang telah Allah siapkan dari kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan kubur. Li'annahu yantaqilu minad dunya ila khairin minha wa ila afdalin. Karena sesungguhnya sang mayit dia akan berpindah dari dunia kepada tempat yang lebih baik dari dunia, bahkan tempat yang lebih afdal daripada dunia. Tempat lebih afdal daripada dunia, kuburan. Berarti kuburan itu tempat lebih afdal daripada dunia. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la kanatid dunya mithl janah ba'udah indallahi taala. Kalau seandainya dunia itu seperti, ya, permisalannya dunia seperti apa? Seperti sayap seekor nyamuk, ba'udah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Masa kau kafiran syurbatan ma. Maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan seteguk air kepada orang kafir. Kalau dunia itu lebih mulia, lebih berharga dibanding apa? Dibanding sayap lalat atau sayap nyamuk, gitu ya, dibanding sayap lalat. Tapi berarti menunjukkan apa? Bahwasanya dunia itu tidak ada bandingannya walaupun dibanding sayap lalat. Berarti berharga sayap lalat dibanding apa? Dunia. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan wa kanatid dunya indallahi mithlu janah ba'udah. Kalau seandainya dunia di sisi Allah seperti sayap seekor lalat, masyaqa kafirun syurbatan ma, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir seteguk daripada air. Air kan bagian daripada dunia. Kalau seandainya dunia itu berharga lebih daripada sayap lalat, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir itu minum. Tapi apa di sini? Justru Allah kulu wa tamatta'u. Allah berfirman, makanlah kalian, bersenang-senanglah kalian di muka bumi ini. Kepada siapa ini? Kepada orang-orang kafir. Ya, kepada orang-orang kafir. Karena tentunya hakikatnya kuburan itu bagi orang beriman lebih baik daripada apa? Daripada dunia. Ya, kuburan yang kita persiapkan yang kurang lebih cuman berapa meter, 1 meter, 2 meter gitu ya, ternyata itu lebih harus kita persiapkan daripada dunia ini. Karena banyak orang akhirnya apa? Berlomba-lomba di dalam bagaimana caranya agar hidup enak, agar rumah megah, dengan berbagai cara. Akhirnya apa? Menjauhkan dia dari Allah. Tapi kalau Allah berikan dunia dalam kondisi dia dekat dengan Allah, maka dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan. Artinya apa? Ketika ada orang kaya tapi dia bertakwa, berarti ini keutamaan. Kenapa? Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur, ya Rasul, sahabat-sahabat kami orang-orang kaya mereka telah bawa pahala mereka dengan banyak sekali. Kata Rasul, kenapa? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat, kami pun bisa salat ya Rasul. Mereka puasa, kami pun bisa puasa. Tapi mereka bersedekah karena kelebihan harta mereka. Artinya mereka banyak sedekahnya karena uangnya banyak. Dalam riwayat lainnya wa yu'tikuna wala nu'tik. Dalam riwayat lainnya mereka mengatakan mereka mampu membebaskan budak, kami tidak bisa membebaskan budak. Kemudian Rasul mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Nah, ada yang ingat hadis berapa ini? Hadis ke-25, hadis siapa? Abu Dzar, dan ada 2 riwayat sahabat. Dari hadis Abu Hurairah juga ada. Di dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, awal walimukum syai'an. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, ya? Tulhikuna bihi man sabaqakum wa tudrikuna bihi man ba'dakum. Sesuatu yang bisa menyusul orang-orang yang di depan kalian. Artinya orang-orang yang kaya itu bisa kalian susul dengan amalan ini. Apa itu ya Rasul?
Kemudian Rasul mengajarkan, ya, kuladu berisolah, kalian bertakbir, bertahmid, tasbih, tahlil selesai daripada salat-salat kalian. Kemudian para sahabat yang miskin ini akhirnya beramal, subhanallah, subhanallah. Habis salat itu zikir terus. Setelah subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, ya, wallahu akbar, kemudian wala ilaha illallah. Tapi amalan ini kemudian didengar oleh para sahabat-sahabat yang kaya. Akhirnya orang kaya pun apa? Mengamalkan amalan ini. Setelah amalan ini diamalkan oleh orang-orang kaya, maka kemudian para sahabat datang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, qad sami'a ikhwanuna al-ahlul amwal. Ternyata orang-orang kaya itu telah mendengarkan apa yang kami kerjakan, mereka pun mengerjakan sama. Berarti mereka tetap lebih banyak pahalanya. Apa kemudian kata Rasul? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan. Artinya ketika Allah berikan kepada dia kekayaan dan dia masih bisa bertakwa dengan itu keutamaan. Maksudnya kenapa? Karena banyak orang dengan kekayaan nggak bisa takwa dia. Banyak orang dengan kaya justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebutkan tentang 3 orang yang Allah uji. Si botak, si buta sama si belang. Yang dua-dua ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi miskin. Ya. Nggak ada yang botak, nggak ada yang belang di antara kalian. Ngapain tahu kalian? Dan orang ini semuanya miskin. Yang semuanya disembuhkan, ya, malaikat turun wujud manusia, disembuhkan semuanya. Kemudian masing-masing ada diberikan sapi, ada yang diberikan unta, sapi sama kambing. Kemudian berkembang biak hewan-hewan tersebut. Datang lagi malaikat berwujud sosok manusia, sekarang kondisinya miskin. Dia mau melanjutkan perjalanan dengan ada bekal. Datang kepada orang yang pertama diberikan sapi, diberikan unta, minta sedekahnya untuk melanjutkan perjalanan. Dia mengatakan, aduh saya nggak bisa. Ini hasil kerja saya katanya. Ini hasil jerih payah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Dia nggak mampu memberi. Yang kedua pun sama, yang diberikan sapi. Ketika diingatkan, ingatlah dulu kamu ini orang miskin. Dia mengatakan, lah ini adalah warathul mal kabiran an kabirin. Ini harta warisan bapak saya, warisan nenek moyang saya. Padahal itu adalah pemberian. Tetapi kepada orang yang diberikan kambing, dia mengatakan, ambil apa yang kamu inginkan. Maka di sini para ulama mengatakan dari 3 orang yang Allah uji dengan dunia hanya 1 ternyata yang lulus, 2 enggak lulus. Menunjukkan banyak orang yang enggak lulus dengan ujian dunia dibanding ujian kesempitan. Ya, dibanding apa? Ujian kesempitan. Baik, kita kembali. Maksudnya apa kita bahas ini? Maksudnya apa yang banyak orang kemudian mempersiapkan bagaimana caranya hidup enak. Banyak orang kemudian memimpikan bagaimana caranya hidup senang, rumah megah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain dia merupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Dan sedikit orang kemudian memikirkan bagaimana caranya justru mati yang enak. Ya. Jarang orang memikirkan mati yang enak, mempersiapkan untuk kehidupan yang lebih kekal abadi. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul mu'min aqyas, orang beriman seperti apa yang cerdik itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang beriman yang paling banyak mengingat kematian. Maka ulaikal aqyas, kata Rasul, mereka adalah orang-orang cerdas, mereka adalah orang-orang cerdik. Artinya orang yang banyak mengingat mati lah orang yang cerdik. Banyak orang beriman tapi sedikit orang yang banyak mengingat mati. Taib. Ini apa namanya? Tazkir ya untuk kita. Ternyata ada dunia saja, kuburan saja, barzakh saja itu lebih baik bagi orang beriman dibanding apa? Dibanding dunia. Sampai kata Syekh rahimallahu taala, li'annahu hina tadarahu wa hina munaza'atahu al-maut munaza'atul mautu yubasyar. Karena orang yang meninggalnya dalam kondisi beriman, ketika dia sakratul maut datang hadir kepadanya malaikat pencabut nyawa, ketika dia dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, yubasyar. Orang yang beriman meninggal dalam kondisi iman ini yubasyar. Apa artinya yubasyar? Diberikan kabar gembira. Fayuqalu li ruhihi, maka dikatakan kepada ruhnya orang beriman, absyiri bi rahmatin minallahi wa ridwan. Ya, berbahagialah kalian dengan kabar gembira, dengan apa? Rahmat dari Allah dan juga keridhoannya. Fayastaqu ila hadhil busyra, maka ruh orang beriman ini dia akan rindu,
Akan rindu kepada apa? Kepada kabar gembira ini. Fayuhibbu an yata'ajjala wa an yu'ajjala bihi. Maka dia pun, si ruh orang beriman ini, dia ingin untuk ketika sudah meninggal buru-buru disegerakan mayitnya, diurus. Wa an yu'ajjala bihi, dan dia dipersegerakan dengan kenikmatan itu. Diurus, disegerakan jasadnya, kematiannya, biar apa? Biar dia dapat segera mendapatkan kenikmatan yang dikabarkan kepadanya. Ada nikmat kubur, maka orang beriman, ya, sebagaimana riwayat disebutkan, dia akan ditemani dengan sosok yang wujudnya baik dan harum, gitu ya. Ketika ditanya, man anta, siapa engkau? Dia mengatakan, ana amalukas soleh, saya adalah amalanmu yang soleh. Ditemani oleh amalan soleh. Beda dengan orang yang mati dalam kondisi tidak soleh atau banyak dosanya. Dia akan ditemani dengan wujud yang mengerikan dan mempunyai bau yang sangat tajam baunya. Ketika ditanya, man anta, siapa kamu? Ana amaluka toleh, saya adalah amalanmu yang toleh. Amalan yang enggak soleh artinya amalan kemaksiatan. Jadi apa? Jadi ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ya, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Sehingga seseorang yang diazab di dalam kuburan, yasihu siyahan yasmauha kullu man fil ardi illa tsaqalain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjeritnya orang yang di dalam kubur ketika disiksa oleh malaikat di dalam kubur ketika disiksa, maka dia menjerit dengan jeritan sampai jeritannya itu apa? Didengarkan oleh seluruh penduduk bumi kecuali tsaqalain. Kecuali apa? Jin dan manusia. Bayangkan kalau kita bisa dengar gitu ya. Kita bisa dengar kuburan ini berteriak, kuburan itu berteriak. Kita lewat kuburan ini ada yang berteriak terus disiksa, naudzubillah misalkan gitu ya. Kita mungkin nggak akan ada yang sibuk dengan dunia. Kita mungkin akan fokus aja dengan ibadah, diem aja di masjid. Ya. Karena apa? Takut. Dan kita akan fokus dengan apa? Dengan kenikmatan. Artinya kita akan meninggalkan dunia, sehingga kehidupan pun nggak akan normal. Makanya kenapa salah satu hikmahnya kita nggak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, biar kehidupan ini berjalan. Ada yang maksiat, ada yang takwa, ada yang soleh, ada yang nggak soleh, dan seterusnya. Itulah kehidupan manusia. Ya, karena kalau semuanya bisa dengar apa yang terjadi di alam kubur, maka semuanya nanti penuh masjid. Ya, jadi nggak ada lagi ngapain kita taklim seperti ini, karena semuanya udah paham. Ya, semuanya udah paham, fokus masjid, fokus apa? Fokus akhirat. Itu salah satu hikmahnya kenapa kita tidak bisa mendengar ya apa yang terjadi di alam kubur. Taib. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, fa idza habasa atau fa idza hubisa kana fi hadha syai' minal janayati alaihi wal hailulati bainahu wa baina ma'adahu Allahu minan naim. Karena ketika ada orang yang meninggal dan dia soleh, kemudian diakhirkan pengurusannya, nunggu anaknya yang di luar daerah misalkan, dibiarkan dia semalaman seperti itu, ya. Justru seperti ini apa? Al-jinayah, termasuk apa? Kejahatan seperti ini kepada mayit. Kenapa kejahatan kepada mayit? Karena dia menyebabkan terhalangnya antara si mayit dengan apa yang telah Allah persiapkan daripada kenikmatan. Kubur itu nikmat bagi orang beriman. Ya, karena ada mustarih, ada mustaroh. Mustarih ini adalah orang yang meninggal yang beriman dan dia istirahat dari dunia, mendapatkan apa? Ketenangan di dalam kehidupan, yaitu barzakh. Ada orang mustaroh, artinya apa? Orang yang dia memang ketika mati orang merasa istirahat dari dia. Saking banyaknya kezaliman, maka ketika dia mati justru banyak bersyukur. Ya, banyak yang bersyukur. Karena apa? Orang teristirahatkan dari kezalimannya. Ada orang beriman justru tentunya orang lain merasa apa? Kehilangan, dan dia pun beristirahat dengan peliknya dunia gitu ya. Taib. Maka dikatakan oleh Syekh fi hadza syai'in minal janayah. Maka di dalam perkara ini ada bentuk jinayah. Jinayah ini kejahatan. Kejahatan ini maksudnya berarti dia mengakhir-akhirkan si mayit soleh ini untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah.
Wa in kana ghairu sholihin, dan apabila si mayitnya enggak saleh, wal iyadu billah, fa innahu la yanbaghi an yakuna bainana wa yanbaghi an nusari'a bi takhallusi minhu. Kalau si mayitnya dia jelas-jelas enggak saleh, wal iyadu billah, fa innahu la yanbaghi an yakuna bainana, maka enggak sepantasnya dia berada di antara kita, di antara kita. Wa yanbaghi an nusari'a bi takhallusi minhu, dan kita bersegera untuk biar cepat selesai dari orang ini. Akhirnya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai fardu kifayah sebagai orang beriman. Walaupun kita tahu misalkan ini orangnya jelek, gitu ya, selama dia beriman tetap ada kewajiban bagi kita untuk menunaikan kewajibannya, yaitu memandikannya, menguburkannya. Bersegera biar apa? Kata Syekh, bitakhallusi minhu, biar kita cepat selesai dari orang ini. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi bersabda, asri'u bil janazati, bersegeralah kalian dengan jenazah. Asri'u biha fi tazhiziha wa tashyi'iha wa dafniha. Artinya bersegeralah kalian dengan jenazah di dalam mempersiapkannya, di dalam membawanya, gitu ya, ke pemakamannya, wa dafniha, di dalam juga penguburannya. La tuakhiruha, janganlah kalian mengakhirkan. Jangan dinanti-nanti, ya, cepat, buru-buru urus mayit. Ya, ketika ada keluarga, apalagi jauh, misalkan ini luar daerah, apalagi berjam-jam, berhari-hari, misalkan, sudah biarkan saja, selesaikan sudah, kasihan. Fa in taku sholihatun fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, apabila terbukti mayitnya adalah soleh, maka sebuah kebaikan yang telah kalian segerakan untuknya. Berarti kita betul-betul menyegerakan mayit itu mendapatkan apa? Kenikmatan kubur. Ya, bersegera mendapatkan kenikmatan kubur. Taib, di sini apa kata Syekh? Khairun. Ya, berarti kalian telah menyegerakan kebaikan untuk sang mayit. Khairun apa maksudnya? Yakni khairun mimman taqalat minhu. Artinya kebaikan dari perpindahannya. Karena perpindahan dari dunia kepada alam barzakh, kubur. Ya, berarti di sini menunjukkan apa? Menunjukkan kuburan itu bagi orang beriman lebih baik daripada dunia. Kuburan itu bagi orang beriman lebih baik daripada dunia. Li'annaha tuqaddamu, karena dia disegerakan. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minhum, kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan aku dan kalian termasuk orang-orang yang seperti itu, artinya orang-orang soleh yang mendapatkan rahmat Allah dan kenikmatan. Taib, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, idzan yustafadu min hadzal hadithi annahu yusannul isra'u bil janazati wa alla tuakhkhar. Berarti dari hadis ini ada faidah ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, disunahkan bersegera di dalam pengurusan jenazah, tidak boleh di nanti-nanti, di akhir-akhir. Ini tidak boleh. Bahkan Syekh mengatakan tidak boleh. Artinya apa? Bisa masuk ke dalam perkara yang dilarang. Bahkan tadi Syekh mengatakan jinayah, kejahatan ini. Ya, membiarkan, apalagi jelas dia orang ini soleh gitu ya, dibiarkan dia nggak buru-buru diurus, kasihan. Wa ma yaquluhu ba'dun nasil yauma idza matal mayyitu qalu intadiru hatta yaqduma ahluhu min kulli fajjin. Dan apa yang dilakukan sekarang oleh sebagian manusia hari ini, kata Syekh, idza matal mayyitu, ini Syekh ini meninggal tahun 98-an ya kurang lebih. Berbicara seperti ini artinya apa? Dan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia sekarang hari ini, apabila ada orang meninggal, mereka mengatakan intadiru, tunggu, jangan dulu diurus. Hatta yuqaddima ahluhu, sampai keluarga-keluarganya datang. Hatta ya'tu ba'dahum rubbama yakunu fi Eropa, sampai mereka datang. Mungkin mereka ada di Eropa, atau fi Amerika, atau ada di Amerika. Wa yaqulu intadziru hatta yahduru ba'da yaumin aw yaumain. Bahkan di antara mereka ada mengatakan tunggu ya, mungkin ada sehari, ada yang 2 hari. Fa hadza jinayatun 'alal mayyit wa isyanu li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kejahatan kepada sang mayit. Dikatakan kejahatan. Ya. Bahkan juga termasuk apa? Isyanun, bentuk kemaksiatan kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan asri'u bil janazah, bersegeralah kalian, percepatlah oleh kalian pengurusan jenazah. Ketika ada yang meninggal, buru-buru beresin. Apa dulu dipersiapkan, harus kita persiapkan? Kain kafannya,
Ya, apa dulu nih? Persiapkan dulu airnya untuk memandikannya. Ada yang mandiinnya, siapkan orang yang menggali kuburannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, di sekitaran kita sudah gesit terhadap perkara-perkara ini, ya. Tapi di sebagian tempat ada yang kemudian dinanti-nanti. Nah, ini kasihan seperti ini ya. Di sebagian tempat ada yang dinanti-nanti. Maka ini termasuk jinayah. Sudah adzan ya? Iya. Itu kembali ke yang penting kita sudah menyampaikan. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kalau pihak keluarga tetap kekeh seperti itu, ya sudah. Ya, kita sampaikan tentang anjuran mensegerakan mayit, kasihan kepada mayit. Ya, kalau dia kekeh nunggu anaknya yang jauh misalkan sampai berjam-jam, mungkin ada yang seharian. Ya sudah, itu di bawah kendali kita ya. Karena keluarganya tentunya yang berhak dengan mayit itu. Tapi kalau itu keluarga kita, maka segerakan. Ya, jangan dinanti-nanti. Bahkan kalau bisa wasiatkan kepada anak-anak kita, kalau bapak meninggal jangan nunggu lama-lama siapa yang di luar Jawa misalkan, ada keluarga siapa, jangan. Langsung beresin aja. Langsung urus aja. Ya, kalau bisa kita berwasiat seperti itu. Biar anak-anak kita, kerabat-kerabat kita ya, ketika kita meninggal itu betul-betul bersegera di dalam memproses pengurusannya. Karena apa manfaatnya ketika nunggu anak yang jauh ya? Malah nanti si anak makin bersedih gitu ya, malah membuat menyakiti si mayit, bukan memberikan manfaat ya, bukan memberikan manfaat. Taib. Sudah adzan ini belum? Sudah adzan ya. Taib, itu saja mungkin ya, dua hadis yang kita bacakan malam ini tentang al-isra bil janazah, bersegera di dalam pengurusan mayit. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.